Ada seorang pria putra tertua dari kerajaan Perdium yang dikenal tak berguna, tak terkendali, seorang ahli pedang yang lebih sering mengurung diri di kamar. Bahkan dianggap gila. Nama pria itu adalah Ghislaine Perdium. Di sisi lain seorang kesatria yang sedang bergemetar kesakitan sambil merenungi kenyataan pahit bahwa dia kesatria terhebat di utara kalah dari seseorang sampah yang bahkan merupakan beban bagi kerajaannya. Bahkan tampak di sekelilingnya banyak sekali sekutunya yang tergeletak tak bernyawa. Saat masih menahan rasa sakit, tampak seseorang dengan jirah yang berpenampilan seperti malaikat pencabut nyawa datang mendekatinya. Yang tidak lain adalah Ghislaine. Lalu Ghislaine pun bertanya, "Jadi bagaimana rasanya? Aku mengetahui semua tentang rencana kalian. Aku tahu jumlah kalian. Aku tahu siapa mata-mata yang sudah membantu kalian." Dengan tatapan dingin Ghislaine menegaskan bahwa semua sudah berada di kendalinya. Kesatria itu pun membantah kalau dia selalu punya kartu as tersembunyi. Tapi bagaimana mungkin orang seperti Ghislaine sampah tak berguna, bahkan aib bagi kerajaannya sendiri, mengetahui rencananya. Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Ghislaine pun menendang muka pria itu. Lalu Ghislaine pun menegaskan, tak peduli seberapa matang rencana kalian, karena pada akhirnya dialah pemenangnya. Itu dikarenakan Ghislaine mengetahui rencana mereka sejak awal. Scene pun berbalik ke 1 tahun yang lalu. Di kerajaan Lutania dekat kerajaan Perdium, di dalam sebuah tenda Ghislaine pun terbangun dan terkejut. Dia pun memegang lehernya sambil terkejut. Beberapa saat lalu dia yakin berada di tempat yang berbeda. Dia sangat yakin bahwa dirinya sedang di dalam pertempuran. Pedangnya sempat terhempas jauh dan darah mengalir dari tubuhnya. Tampak seorang kesatria berjirah emas mendekat. Dengan wajah senyum penuh dengan kemenangan, kesatria itu pun berbicara. Jadi beginilah akhirnya Ghislaine Perdium Mercenary King terkuat dan salah satu kesatria terkuat di benua. Tampak Ghislaine tak mampu lagi berdiri di hadapan sang kesatria yang dikenal bernama Itun, yang merupakan salah satu kesatria terbaik di 7 benua selain Ghislaine. Itun pun bertanya, "Ada kalimat terakhir?" Lalu Ghislaine pun menjawab, "Tidak ada. Hanya saja sayang aku tidak bisa membalaskan dendamku." Itun pun tertawa dan berkata sungguh arogan sekali. Di sini Itun menjelaskan, dia tidak menyangka Ghislaine merupakan putra tertua dari keluarga Perdium yang telah hancur. Dan Itun pun berkata, "Kau pergi meninggalkan keluargamu setelah kematian saudarimu kan?" Ghislaine pun terkejut bagaimana mungkin Itun yang berbeda kerajaan dengannya mengetahui hal tersebut. Di sini Itun menjelaskan bahwa kematian adik perempuan Ghislaine sudah direncanakan. Itun pun menjelaskan bahwa mereka bersama dengan keluarga Delpin yang merencanakan pembunuhan tersebut untuk menghancurkan keluarga Ghislaine. Mendengar hal tersebut, Ghislaine pun terkejut. Ternyata ada dalang selain keluarga Delpin yang terlibat pembunuhan adiknya. Di sini, Itun pun berbicara. Tidak ada gunanya memberitahu lebih lanjut karena Ghislaine akan segera mati. Sambil murka Ghislaine pun mengatakan, tidak akan memaafkan siapapun yang sudah menghancurkan keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, Itun pun memenggal kepala Ghislaine. Kembali ke waktu sekarang, Ghislaine pun merasa bingung. Bagaimana bisa kepalanya yang terpenggal, tapi dia masih hidup, seolah-olah sedang bermimpi. Dalam kebingungan, sambil bertanya-tanya Ghislaine pun mengambil pedang yang ada di dekatnya. Tak lama kemudian datang seseorang yang memanggilnya Tuan Muda. Dengan sigap Ghislaine lalu menghunuskan pedangnya ke leher pria itu. Ghislaine pun mengancam pria tersebut bahwa dia akan membunuhnya jika tidak memberikan informasi kepadanya. Tetapi dengan santainya pria itu memberitahu agar tidak terlalu berlebihan. Ghislaine yang masih kebingungan. Tak lama pria itu menendang Ghislaine sambil berkata bahwa tadi Ghislaine sedang kecapean tantrum sampai ketiduran. Pria itu pun menjelaskan bahwa Ghislaine sempat ngambek karena ingin penjaga menyerbu markas orc. Ghislaine pun terkejut dengan situasi yang dialaminya. Pria itu pun menyuruh Ghislaine untuk bersiap karena orang-orang sudah menunggunya. Ghislaine yang kebingungan pun bertanya kita mau kemana. Dengan santai pria itu menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke negara Perdium. Sontak mendengar hal tersebut, Ghislaine pun kaget tak percaya. Karena Ghislaine benar-benar yakin bahwa negara Perdium sudah hancur. Ghislaine pun tampak tak percaya. Negara Perdium yang seharusnya hancur, kini tampak baik-baik saja. Dalam keadaan kebingungan,
Tiba-tiba pria yang ditemuinya berbicara. Apakah kau sedang bermimpi menyebut negaramu sendiri sudah hancur? Sontak Ghislaine pun menarik pipinya dan berkata sepertinya tidak. Di sini Ghislaine pun menyadari wajahnya yang masih muda dan negaranya yang belum hancur. Dia sangat yakin bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Di sini Ghislaine teringat masa lalu bahwa dirinya yang dulu sangat egois dan sering tantrum. Karena sifatnya yang kekanak-kanakan, banyak juga dari kaumnya yang menjauhinya. Karena tak tahan dengan kritikan, Ghislaine pun melarikan diri dari rumah dan menjadi salah satu mercenary terkuat. Namun setelah kembali ke rumahnya, ia tampak terkejut bahwa negaranya telah rata dengan tanah. Di sini Ghislaine pun menyesali semuanya dikarenakan telah kehilangan semua orang yang dia sayang. Di sini Ghislaine pun terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Ghislaine yang larut dalam perasaan sedih pun menyadari bahwa masih terlalu awal baginya untuk merasa senang. Di sini Ghislaine teringat tentang kehidupan sebelumnya, bahwa dia sangat ingin menyerbu para orke demi untuk menaikkan reputasinya. Namun semuanya hancur begitu saja. Banyak prajurit yang gugur dikarenakan informasi yang diterima tidak sesuai. Ork yang mereka kira hanya berjumlah 3, ternyata sekumpulan pasukan ork yang berjumlah puluhan. Saat sedang bersiap-siap dan memikirkan rencana, Ghislaine pun dikagetkan dengan sebuah menara pengawas yang terlempat dan jatuh tepat di hadapannya. Yang ternyata itu merupakan serangan yang dilakukan oleh para ork. Ghislaine pun terkejut karena tidak menyangka bahwa ork menyerang secepat ini. Dengan keadaan yang membabi buta, para ork pun menyerang para prajurit. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak untuk membentuk formasi dan mengatakan untuk tidak panik. Nama seseorang tersebut adalah Skoven, sang pemimpin pasukan penyerangan. Namun karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar dan kurangnya persiapan, para ork terus membunuh prajurit. Karena lengah, ork pun mulai mengincar Skoven. Saat ork akan menebas Skoven, tiba-tiba Ghislaine pun datang membantu. Dengan pengalaman yang didapatnya dari kehidupan sebelumnya, Ghislaine pun dengan mudah mengalahkan ork tersebut. Para prajurit pun terkejut melihat hal itu. Karena Ghislaine yang mereka tahu hanyalah anak manja yang tak berguna dan sering tantrum. Ghislaine pun berjalan mendekati Skoven dan menyulurkan tangan sambil berkata, "Berikan hak ketuamu kepadaku," ucap Ghislaine sambil tersenyum.